Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat sempurna. Tetapi Bapak Ibu ada yang sakit, kita percaya Tuhan pulihkan kita, Tuhan sembuhkan. Amin. Dan hari ini khotbah kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu adalah topik khotbah kita adalah kemajuan rohani part yang kedua. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar bersama masih topik yang sama, kemajuan rohani part yang ketiga. Ya, kemajuan rohani part yang ketiga. Kita buka bersama firman Tuhan dalam 1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pada pasal yang keempat, ya. 1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Oke, baik. Kita baca bersama kebenaran firman Tuhan ini. 1 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Oke, baik. Bersama kita baca satu suara, satu hati, satu volume, kita baca bersama. Ayat yang dimulai dari ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 14 bersama kita katakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah kuberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kalau Bapak Ibu ikuti kebenaran firman Tuhan, ya, kalau ikuti kebenaran firman Tuhan gereja kita dari beberapa waktu lalu, ya, kita belajar hal yang sama. Kemajuan rohani mulai dari part yang pertama sampai part yang kedua, dan hari ini kita belajar di bagian yang ketiga. Nah, kalau kita membaca di 1 Timotius pada pasal yang keempat ini, ya, Timotius itu waktu itu adalah seorang yang masih muda, kurang lebih 17 tahun, diangkat untuk memimpin gereja. Nah, jadi kalau kata orang-orang, Timotius ini masih hijau, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ada yang umur 17 tahun di sini? Ya. Sudah lewat semua ya, sudah di atas 17 tahun. Jadi Timotius ini adalah seorang yang masih belum stabil, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang masih labil. Biasanya kalau anak-anak muda, ya, anak muda yang enggak ada di sini, anak muda yang di luar sana biasanya masih labil, Bapak Ibu Saudara. Hari ini jawab ya, besok jawab tidak. Itu labil. Tapi kalau sudah bukan anak muda lagi, jangan sampai masih labil. Ada istilah puber kedua, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu umur berapa puber kedua itu. Nah, seorang Timotius adalah seorang yang masih labil, sehingga dia dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin gereja di Efesus. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia menghadapi satu masalah yang lumayan besar, makanya di pasal yang keempat dikatakan begini, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, dalam pelayanannya Timotius bertemu dengan orang-orang yang punya satu ajaran yang namanya Gnostik. Bapak Ibu kalau itu catat di outline khotbahnya. Khotbah ini agak keren Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Gnostik itu tulisannya Gnostik. Gnostik ini artinya apa? Gnostik ini artinya pengetahuan atau pengetahuan rahasia.
Jadi orang-orang yang punya ajaran gnostik ini maka katakan begini, kalau kita supaya kita berkenan kepada Tuhan, makanya di 1 Timotius pada pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan begini, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Makanya orang-orang yang pengajar gnostik ini, ya, dia mengajarkan bahwa supaya kita berkenan kepada Tuhan, pertama, jangan menikah. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, makan makanan yang jangan kita ikutin. Harus ada makanan tertentu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Nah, hal yang pertama, jangan menikah. Tentu ini adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, coba kita buka dalam Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-28. Supaya kita bisa menghadapi pengajaran ini, pengajaran gnostik ini. Nah, coba kita baca bersama, kalau Bapak Ibu bisa melihat. Dikatakan, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, berarti pengajaran atau ajaran gnostik ini atau pengetahuan yang rahasia ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada mandat atau ini dikatakan ada satu istilah namanya mandat budaya yang disampaikan kepada manusia supaya mereka beranak cucu. Mungkin yang belum menikah kesempatan besar. Berarti boleh dong Kak, kita cepat menikah. Nah, pernikahan itu bukan berbicara tren. Amin. Tetapi pernikahan itu berbicara mengenai persiapan. Pernikahan bukan berbicara tren, tapi pernikahan berbicara persiapan. Jadi kalau sudah siap, baru menikah. Jangan sampai saudara melihat orang-orang, wah teman saya menikah nih. Keren juga kalau menikah. Itu yang terlihat dari luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Atau anak-anak muda yang ada di tempat ini. Itu yang terlihat dari luar. Nah, menikah itu tidak disebabkan oleh tren. Tetapi pernikahan karena ada sebuah persiapan. Amin. Makanya sekolah, kuliah, kerja. Ya, kerja. Sudah kerja, baru bisa punya satu persiapan untuk bisa menikah. Amin. Jadi hal pertama, ajaran gnostik ini itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sedangkan di sini dikatakan bahwa dia melarang orang untuk menikah. Dan yang kedua, ajaran gnostik atau pengetahuan rahasia ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia mengajarkan supaya orang makan makanan tertentu. Bapak Ibu agak familiar dengan ajaran ini. Makan makanan tertentu supaya berkenan kepada Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan, 1 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Coba kita baca bersama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Artinya begini, makanan itu tidak membawa kita berkenan kepada Tuhan atau enggak. Tetapi makanan dikatakan bahwa Tuhan tidak mau kita diperhamba oleh makanan. Tuhan, artinya segala sesuatu itu halal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kecuali apa? Kecuali makanan yang membuat kita mengalami gangguan kesehatan, yang membuat kita alergi. Itu enggak usah dimakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikata semuanya halal. Makanya sebagai orang percaya, ya, ada satu firman Tuhan bagi kita yang menentukan bagi kita apa ada makanan yang boleh kita makan atau tidak makan. Coba kita buka lagi Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-15 ayat 19 dan 20. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-15 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan oleh berhala, percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Jadi Bapak Ibu Saudara, berarti boleh makan saksa nggak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang kalau sakit yang dites apa Bapak Ibu? Darah. Makanya firman Tuhan itu menarik bagi kita bahwa kalau supaya makanan yang Tuhan mau kita makan dikatakan makanan yang bukan berhala. Ya, bukan makanan yang mati dicekik dan juga bukan dari darah. Jadi kalau makanan itu mengandung darah, kita nggak bisa makan, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ketika orang sakit atau ada banyak berbagai penyakit di darah makhluk hidup atau hewan. Makanya di sini firman Tuhan katakan bagi kita, artinya kita melawan ajaran gnostik atau pengetahuan yang rahasia ini. Bahwa dia melarang orang untuk menikah. Tetapi firman Tuhan katakan, boleh menikah. Kejadian 1 ayat yang ke-28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi menikah, ada satu aturannya, bukan masalah tren, tetapi persiapan. Amin. Dan yang kedua, ya, kalau kita mau supaya kita berkenan dalam hal makanan, kita makan makanan yang sehat, tetapi yang tidak mengandung darah. Sebenarnya firman Tuhan itu menarik. Firman Tuhan itu memperhatikan kesehatan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan begitu memperhatikan kesehatan umatnya. Amin. Makanya makanan itu tidak membawa kita mengalami keselamatan, tetapi makanan itu menentukan kesehatan. Jadi kalau kita mau sehat, ikuti Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Kita sampai di outline kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, yang punya outline di tangannya. Ya. Yang ada outline. Dikatakan begini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemajuan rohani bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menghasilkan hidup yang membangun, hidup yang mengajar, hidup yang memakai karunia. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Timotius supaya dia mengajar kepada orang-orang percaya yang ada di kota Efesus. Ya. Ya, jadi Tuhan memberikan firman Tuhan, ya. Paulus menuliskan surat kepada Timotius untuk mengajar orang-orang yang ada di kota Efesus. Supaya apa? Supaya seperti yang pendahuluan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dikatakan begini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemajuan rohani bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menghasilkan hidup yang membangun, hidup yang mengajar, hidup yang memakai karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, orang percaya itu minimal harus punya karunia. Satu karunia. Kalau boleh, dua. Tapi kalau nggak salah beberapa waktu lalu, di gereja kita ada namanya tes karunia. Bapak Ibu sudah tes? Bapak Ibu? Saya sudah tes waktu itu. Nanti ada di handphone saya, nanti saya bagikan ulang. Ya, bahwa kita minimal punya dua karunia. Jadi ada yang karunia bermain musik, ada yang karunia mengajar, ada yang karunia bernyanyi, ya, worship leader, ada yang karunia berdoa, ada yang karunia bernubuat membaca firman Tuhan. Ya. Nah, di sini katakan hidup yang memakai karunia. Jadi setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita pakai untuk melayani. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya apa? Karunia itu kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Makanya seorang John Maxwell mengatakan begini, pertumbuhan bukanlah pilihan, tetapi pertumbuhan adalah keharusan jika kamu ingin berhasil. Pertumbuhan bukanlah pilihan, tetapi pertumbuhan adalah keharusan jika kamu ingin berhasil. Makanya ketika ada satu kesaksian Bapak Ibu, bahwa ketika saya membaca dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19, ayat yang ke-15, ayat
yang ke-19 dikatakan begini, bahwa jangan sampai kita memberikan beban yang berlebihan. Nah, ketika saya baca firman Tuhan itu, dalam hati saya bisa kena kepada saya. Kenapa? Karena saya melihat begini. Kita beberapa waktu lalu, kalau Bapak Ibu mengikuti gereja kita punya doa pagi hari Selasa sampai hari Jumat. Saya melihat di sini bebannya terlalu tinggi, Bapak Ibu. Sedangkan firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, jangan berikan banyak beban. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu yang ada di gereja, yang masih menunggu di gereja, ya kita sharing sebentar, dan kemudian kita rapat sebentar, dan kemudian ditentukan satu keputusan. Kalau kita mau doa, kita doa di gereja bersama-sama, ya, supaya kita doa pas hari Minggu setelah komsel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau bertumbuh, dikatakan begini, kalau kita mau bertumbuh, bukanlah pilihan tetapi pertumbuhan adalah keharusan. Berarti kita harus pertama, kalau kita mau orang percaya, kalau mau bertumbuh, dia harus berdoa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya kalau dia mau bertumbuh, dia harus baca firman Tuhan. Hari-hari ini saya membaca firman Tuhan. Satu hari satu pasal. Karena kalau satu hari satu pasal, 5 tahun selesai, Bapak Ibu. Jadi saya baca 2025 dari tahun lalu, berarti estimasinya 2030 saya selesai lagi membaca Alkitab. Yang keberapa kali saya juga lupa, Bapak Ibu, tapi yang pasti sudah lebih dari 2 kali atau sudah lebih dari 1 kali. Nah, kalau kita mau bertumbuh, dikatakan begini, kita harus tekun mengajar. Dalam slide kita dikatakan ada ketekunan dalam mengajar. Paulus menekankan pentingnya ketekunan dalam mengajar. Bukan hanya bagi pendeta, tetapi bagi semua orang percaya yang mempengaruhi orang lain, yaitu keluarga, teman, komsel, atau juga rekan kerja. Makanya dikatakan begini, kalau Paulus menekankan pentingnya ketekunan dalam mengajar. Bukan hanya pendeta, tetapi bagi semua orang percaya. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar pengajaran di hari Minggu, itu kemungkinan kita pertumbuhannya kurang. Tetapi kemudian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu, kita bahas bersama di komsel, itu akan lebih terperinci, lebih spesifik. Dan dengan banyak berbagai kesaksian, itu menjadi berkat bagi kita. Makanya firman Tuhan yang gereja kita, kalau Bapak Ibu mengisi outline-nya, ya, gereja kita ada outline, dan kemudian outline itu kita pakai untuk komsel. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar, itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari di komsel. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, gereja kita ibadah Minggu hari Minggu, kita komsel hari Minggu, kita doa juga hari Minggu. Jadi ya, tetap kita semangat supaya kita mengalami pertumbuhan. Jadi kalau orang yang mau bertumbuh nggak mudah, Bapak Ibu. Dia harus berdoa dan dia juga harus membaca firman Tuhan. Dikatakan begini, yang pertama, kalau kita mau ya kemajuan rohani, yang pertama dikatakan hidupi dahulu, baru mengajar. Firman Tuhan harus dihidupi sebelum dibagikan. Firman Tuhan harus dihidupi sebelum dibagikan. Mengajar bukan soal pintar berbicara, tetapi soal keteladanan. Ya, mengajar bukan soal pintar berbicara, tetapi soal keteladanan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang hamba Tuhan sebelum menyampaikan firman Tuhan, ya, itu dia harus menghidupi dahulu firman Tuhan sebelum dia mengajar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau mengajar firman Tuhan, kita mau mengajak orang untuk membaca firman Tuhan, hamba Tuhan tersebut harus terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Supaya apa? Dia jangan sampai kayak gong, Bapak Ibu. Bunyinya terdengar jauh, tetapi dia nggak menjadi teladan. Dia harus terlebih dahulu membacanya, kemudian baru dia mengajarkannya. Nah, itu juga yang harus sebagai orang percaya yang harus
lakukan dalam kehidupan kita, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, sebelum kita memberi saran kepada orang lain, sebelum kita memberi nasihat kepada orang lain, kita terlebih dahulu melakukan. Gak mudah Bapak Ibu jadi orang percaya. Gak mudah untuk kita jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena kita harus menjadi teladan sebelum kita memberikan sebuah pengajaran. Ya, seorang anak Tuhan harus terlebih dahulu menjadi teladan sebelum dia memberikan pengajaran. Makanya ada seorang mengatakan begini, D.L. Moody mengatakan, hidup yang kudus berbicara lebih keras daripada khotbah yang panjang. Hidup yang kudus berbicara lebih keras daripada khotbah yang panjang. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Ya, kenapa kehidupan orang percaya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, baik itu dia para pendeta, para hamba Tuhan yang melayani firman, yang melayani di gereja, harus dikatakan harus punya hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang akan lebih melihat kehidupan kita dibanding pelayanan kita. Maka dikatakan oleh Pastor Roli kalau nggak salah beberapa waktu lalu, bahwa jadikan pekerjaan kita mimbar kita. Jadikan keluarga kita mimbar pelayanan kita. Jadikan aktivitas kita itu mimbar pelayanan kita. Supaya orang bisa melihat Tuhan di balik itu. Kalau kita nggak menjadi teladan di situ, Bapak Ibu Saudaraku, orang boleh menilai, ya kita boleh hebat melayani. Tapi kalau kita nggak jadi teladan, dikatakan begini, hidup yang kudus berbicara lebih keras daripada khotbah yang panjang. Jadi kalau kita nggak jadi teladan, seberapa besar pun kalau kita melayani, kalau hidup kita nggak sesuai kebenaran firman Tuhan, hidup kita nggak menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena tanggung jawab orang percaya itu langsung ke Tuhan, Bapak Ibu. Itu kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan menilai hati. Ya, Tuhan menilai hati kita, Tuhan menilai segenap hidup kita. Mungkin sama orang lain kita bisa, orang lain gak melihat. Tetapi tanggung jawab kita itu langsung kepada Tuhan. Makanya yang kedua, dikatakan begini, supaya kita mengalami kemajuan rohani. Yang kedua, ya, hukum multiplikasi berlaku. Saat kita membagikan firman, menolong, melayani, kita sedang menabur. Dan Tuhan pasti membuat taburan itu berkembang. Ya, dikatakan, seorang Billy Graham mengatakan, Tuhan memberkati hidup kita agar kita menjadi berkat. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar itu sebagai orang percaya. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, itu kita bagikan kepada orang lain. Ya, makanya orang percaya itu harus menjadi saksi. Cara orang percaya memberitakan firman Tuhan apa? Memberitakan Injil apa, Bapak Ibu? Yaitu bersaksi. Kalau kita bisa bersaksi, sebenarnya kita sedang memberitakan firman Tuhan. Kalau kita sedang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain, ya, kita sedang membagikan kebaikan Tuhan. Kita sedang membagikan firman Tuhan. Makanya kalau kita punya banyak ya rekan pelayan, kita punya banyak teman, kita boleh memberikan kesaksian bagi mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Karena di saat kita bersaksi itulah, justru di saat itulah kita sedang memberitakan firman Tuhan. Amin. Makanya cara terbaik kita memberitakan firman Tuhan adalah dengan cara bersaksi. Ketika Tuhan menolong kita yang sakit Tuhan sembuhkan, itulah yang menjadi kesaksian kita. Kita sedang dalam pergumulan dan Tuhan memberikan jalan keluar, itu yang menjadi kesaksian kita. Kita yang sedang dalam bergumul yang gak mudah, kita mengalami ketekunan hari-hari ini yang gak gampang. Dan ketika Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, itulah yang menjadi kesaksian kita bagi orang lain. Nah, di saat kita bersaksi itulah, di saat itu kita sedang membagikan firman Tuhan. Kita sedang memberitakan Injil. Makanya yang ketiga, dikatakan kedewasaan rohani. Yang dikatakan begini, bertumbuh melalui firman Tuhan. Tanpa firman, tidak ada perubahan. Orang yang dewasa rohani harus rajin membaca firman, rajin merenungkan,
rajin melakukan firman Tuhan. Coba kita buka bersama dalam Ibrani pada pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. Ibrani pada pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. Ya, kita baca bersama, dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, ayat 14. Bersama kita katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanya kenapa gereja kita itu merancang kebenaran firman, merancang khotbah itu kemajuan rohani. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, sampai bagian yang ketiga, ya, supaya apa? Supaya ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Jadi melalui firman Tuhan ada perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, khotbah itu bisa mengubah orang lain, tetapi prosentasenya kecil. Tetapi yang bisa mengubah orang lain hanyalah firman Tuhan. Makanya di saat kita membaca firman Tuhan, justru di saat itulah Tuhan sedang berbicara dengan kita. Dikatakan begini, tanpa firman tidak ada perubahan. Orang yang dewasa harus membaca firman, ya, rajin merenungkan, rajin melakukan. Terkadang firman Tuhan itu begitu ringan bagi kita. Firman Tuhan itu dikatakan, ya, makanan yang lembut seperti susu, ya. Tetapi kadang ada firman Tuhan yang begitu keras bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dengar baik, ketika firman Tuhan itu begitu keras bagi kita, sebenarnya Tuhan sedang mau mengubah kehidupan kita. Makanya kalau ada firman Tuhan yang begitu keras, itu bukan hanya bagi jemaat, tetapi juga bagi para hamba Tuhan yang menyampaikan. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan. Makanya tanpa firman tidak ada perubahan. Apalagi orang-orang percaya hari-hari ini, firman Tuhan kita keren. Kita bisa punya firman Tuhan, kita bisa punya Alkitab di handphone, di iPad Bapak Ibu, ya, di laptop. Dan kita kalau punya waktu luang, kita bisa membacanya. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun, kalau kita punya kesempatan, kita bisa membaca. Makanya kalau ketika saya baca firman Tuhan, saya punya catatan kecil Bapak Ibu. Hari ini saya sudah baca sampai misalnya Keluaran berapa, saya catat di situ. Jadi kadang kalau handphone saya rusak, hilang semua Bapak Ibu. Ya, saya catat di situ supaya nanti besok harinya saya bisa melanjutkan lagi dari Keluaran pasal sekian dan pasal sekian. Makanya dikatakan begini, orang yang dewasa siap menerima firman yang keras, bukan hanya firman yang menghibur. Orang yang dewasa siap menerima firman yang begitu keras, bukan hanya firman yang menghibur. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Terkadang firman Tuhan itu begitu keras dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk mengubah hati kita yang begitu keras. Jadi kalau Bapak Ibu hatinya keras, dengar baik ketika baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu begitu keras, berarti firman Tuhan sedang mau mengubahkan hidup kita. Bukan hanya hamba Tuhan yang diubahkan, tetapi jemaat Tuhan juga diubahkan. Charles Spurgeon mengatakan begini, firman Tuhan bukan diberikan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah hidup. Firman Tuhan bukan hanya diberikan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah hidup. Jadi tujuan kita memahami firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sebuah informasi, tetapi firman Tuhan adalah sebuah transformasi. Amin. Firman Tuhan bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi firman Tuhan adalah yang mengubahkan kehidupan kita. Makanya yang bagian berikutnya dikatakan begini, ya. Orang yang dewasa rohani tidak mudah goyah. Pencobaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Orang yang dewasa rohani tidak mudah goyah. Pencobaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Coba kita buka dalam Yakobus pada pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Ya. Surat Yakobus pada pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ayat 3, coba kita baca bersama. Sebab
Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, perubahan hidup itu dimulai pertama begini. Ketika kita punya prinsip, apa kata kita? Terkadang dalam kehidupan kita, apa kata kita, kita selalu katakan itu yang benar. Tetapi orang yang mau bertumbuh imannya, ketika dia baca firman Tuhan, ada sebuah perubahan dari apa kata saya menjadi apa kata firman Tuhan. Ya, jadi harus yang kita lakukan adalah apa kata firman Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, kita baca di firman Tuhan. Apakah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Makanya firman Tuhan itu yang menjadi standar bagi kita. Firman Tuhan itu yang menjadi filter bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan lagi orang yang bertumbuh dewasa, orang yang bertumbuh imannya dikatakan begini, bukan lagi apa kata saya, tetapi apa kata firman. Bukan apa kata saya, tetapi apa kata firman Tuhan. Makanya dikatakan begini, ada Awe Tozer mengatakan, iman yang sejati diuji oleh kesulitan. Iman yang sejati diuji oleh kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan, dalam pergumulan kesehatan, kita sedang benar-benar mengalami kesulitan, ya. Kita dalam pergumulan untuk masa depan, kita dalam pergumulan usaha bisnis kita. Seperti semua jalan terlalu sulit, jalan belum terbuka, pintu belum terbuka, Bapak Ibu, pintu masih tertutup, jalan masih tertutup. Tetapi dengar baik, justru di masa kesulitan itulah dikatakan begini, iman yang sejati sedang diuji. Makanya kalau orang mengalami masa kesulitan, jangan menyerah. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengalami masa kesulitan, seperti maju, nggak bisa tembus. Jalan belum terbuka, pintu belum terbuka, pintu masih tertutup. Dikatakan justru disitulah iman sejati kita sedang diuji. Jadi kalau kita punya kesulitan, jangan pernah menyerah. Amin. Kalau kita punya kesulitan, kita jangan pernah menyerah, tetapi kita terus berserah kepada Tuhan. Itulah orang yang imannya dewasa, yang suka akan makanan keras. Makanya dikatakan begini, tujuan mengajar. Dikatakan tujuan mengajar. Matius pada pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Coba kita baca. Matius pada pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Saya percaya ini menjadi firman Tuhan yang begitu familiar bagi Bapak Ibu. Dikatakan begini, kita satu suara katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kejadian pada pasal yang pertama ayat 28 itu disebut sebagai mandat budaya. Mandat budaya adalah di mana Tuhan mempercayakan kepada manusia untuk beranak cucu, ya, dan kemudian untuk menguasai bumi, mengelola bumi. Kembali lagi, pernikahan bukan berbicara mengenai tren, tetapi pernikahan berbicara mengenai persiapan. Sedangkan dalam Matius pada pasal yang ke-28, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada satu mandat bagi kita semua orang percaya yang disebut, ya, mandat amanat agung atau mandat untuk kita memberitakan Injil. Ya, mandat untuk kita memberitakan Injil. Dan tadi saya menyederhanakan bagaimana cara memberitakan Injil, yaitu kita bersaksi akan kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan begini, tujuan mengajar bukan supaya orang kagum pada kita, tetapi agar orang pertama tahu cara bertumbuh, mengerti firman, taat kepada Kristus.
Tujuan mengajar bukan supaya orang kagum pada kita, tetapi agar orang tahu cara bertumbuh, mengerti firman, taat kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sampaikan kepada kita, kalau kita ingin bertumbuh, ya, kita tahu cara bertumbuh, yaitu kita baca firman Tuhan, kita berdoa, dan kemudian kita mengerti akan firman Tuhan, dan kemudian kita taat kepada Kristus. Makanya tadi disampaikan dalam slide sebelumnya, bahwa firman Tuhan bagi orang percaya bukan hanya sebuah informasi, tetapi itu sebuah, ya dikatakan transformasi. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, itu harus kita lakukan. Supaya apa? Bukan hanya sebuah informasi yang masuk ke telinga kita, tetapi firman Tuhan itu menjadi sebuah hal yang mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan begitu mengubah. Firman Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perubahan hidup itu benar-benar, kalau kita orang percaya, kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengalami perubahan hidup. Makanya mari pastikan kalau kita punya handphone, di situ orang bisa melihat firman Tuhan. Kalau kita punya sosial media, di situ orang bisa melihat firman Tuhan. Kalau kita punya sosial media, kita punya ya TikTok, Instagram. Ada yang masih main Facebook Bapak Ibu? Saya masih main Bapak Ibu, tapi ya buka sekedar buka. Jadi ketika sharing sama beberapa teman, mereka tanya, masih main Facebook Pak? Masih. Tapi ya katanya mereka udah nggak main Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang masih main Facebook di sini? Ada. Ketahuan umur Bapak Ibu Saudara. Ditanya, masih main Facebook? Yang biasa main Facebook berarti umurnya 30 tahun ke atas. Yang 30 tahun ke bawah itu sudah jarang main Facebook. Mereka kemana? TikTok Bapak Ibu. Jadi saya tahu Bapak Ibu punya TikTok. Kenapa? TikTok itu kalau kita punya nomor kontak di handphone itu suka di-suggest Bapak Ibu. Jadi kalau ada konten TikTok nih, itu selalu muncul di ketika saya buka TikTok itu muncul ya. Saya nggak tahu apa namanya, di wall atau apa, itu selalu muncul. Makanya saya tahu siapa-siapa yang punya TikTok. Tapi kalau kita punya TikTok, kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita baca, kita atur. Apalagi ada ChatGPT Bapak Ibu yang gratis, ya. Jangan yang berbayar. Kalau ChatGPT yang gratis, firman Tuhan yang Bapak Ibu baca itu di copy dari Alkitab, terus kemudian bawa ke ChatGPT, jadikan dengan latar belakang rohani yang bagus. Nanti diubahkan di ChatGPT. Bisa Bu? Coba kalau setelah dengar khotbahnya, Bapak Ibu setelah ibadah dulu, sekarang jangan. Setelah ibadah, firman Tuhan yang kita baca, ayatnya di copy, bawa ke ChatGPT, kemudian diubahkan. Kita tinggal memberi perintah di sana. Saya diajarkan sama istri begini, lalu ke ChatGPT, jangan langsung katanya. Kita harus selamat pagi. Seperti orang ini Bapak Ibu, seperti orang sedang bercakap-cakap, seperti orang yang sedang berkomunikasi. Selamat pagi, nanti dibalas. Ada yang bisa dibantu. Jadi disitulah kita supaya apa? Supaya ChatGPT itu memberikan ya background rohani yang terbaik bagi kita. Jadi sebenarnya kita dimudahkan oleh teknologi. Pakai teknologi untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya sudah memberikan banyak hal ya. Sudah memberikan banyak hal di sini. Jadi kita punya status rohani, kita bawa ke ChatGPT, ya dibuat jadi hal yang bagus, diubahkan jadi hal yang bagus, kita sharing di sosial media kita, supaya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi dikatakan tujuan mengajar bukan supaya orang kagum pada kita, tetapi agar orang tahu cara bertumbuh, mengerti firman, taat kepada Kristus. Jadi firman yang kita dengar, firman yang kita tahu, firman yang kita mengerti, dikatakan begini, kemudian firman itulah yang kita lakukan. Jadi firman yang kita baca, kalau Bapak Ibu membacanya, firman yang kita dengar ketika dalam sebuah khotbah, dan kemudian firman itu kita mengerti, dan selanjutnya orang yang dewasa rohani dan suka akan makanan keras, kemudian dia akan melakukan
kebenaran firman Tuhan itu. Jadi makanya ada seorang namanya agak susah, Dietrich Bonhoeffer, kalau nggak salah namanya seperti itu, mengatakan begini, mengikut Kristus berarti kita taat dan membimbing orang lain untuk taat. Mengikut Kristus berarti kita taat. Catat baik. Mengikut Kristus terlebih dahulu kita taat dan kemudian kita membimbing orang lain untuk taat. Mau gak mau, seorang anak Tuhan, dia harus memberikan keteladanan sebelum dia memberikan sebuah pengajaran. Dengar baik, seorang anak Tuhan, ketika dia membaca kebenaran firman Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, memberikan keteladanan, dan kemudian barulah dia memberikan sebuah pengajaran. Makanya di bagian kesimpulan dikatakan begini. Kalau kesimpulan, saya percaya semua suka Bapak Ibu, karena sebentar lagi khotbahnya selesai. Dikatakan begini, ya, kita baca bersama, kemajuan rohani bukan perkara instan. Ini perjalanan seumur hidup. Coba Bapak Ibu dengar baik. Kemajuan rohani bukan perkara instan. Ini perjalanan seumur hidup. Makanya seorang anak Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan, ya, dia mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada dia, Roh Kudus membimbing dia dan dia mau melakukan firman Tuhan itu, dia mau menjadi teladan dalam firman Tuhan itu. Dengar baik, kalau orang yang ingin menjadi sabar, misalnya kita belajar firman Tuhan, kita mau menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu akan dihadapkan pada situasi yang gak sabar. Kenapa? Karena justru di masa sulit seperti itu, iman kita diuji. Terus bagaimana Pak? Dan ketika kita belum berhasil sabar, coba dikatakan begini, ketika kita belum berhasil sabar, karena kemajuan rohani bukan berbicara perkara instan, tetapi perjalanan seumur hidup. Sehingga ketika kita belum berhasil, kita coba lagi. Karena seringkali orang percaya ketika dia belum berhasil melakukan kebenaran firman Tuhan, kemudian dia menyerah, Bapak Ibu Saudaraku. Aduh, saya udah gak berhasil. Saya gak berhasil. Saya gak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengar baik, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah perjalanan seumur hidup. Bukan perkara instan. Kalau instan, itu cepat hilang. Tapi kalau makan mie instan, itu cepat lapar. Harus makan nasi, supaya tahan lapar. Nah, kalau kita belum berhasil melakukan kebenaran firman Tuhan itu, ya, kita belajar lagi untuk mencoba dan mencoba lagi. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita roh kekuatan, bukan sebuah ketakutan. Jadi kalau kita belum berhasil melakukan firman Tuhan, nggak ada yang bisa mendakwa kita. Biasanya si iblis akan mendakwa kita. Kita belum berhasil. Dia akan mau supaya kita jatuh sejatuh-jatuhnya dan kita nggak bangun lagi. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Kalau kita belum berhasil, kita bangun dan kita coba lagi. Dan kalau kita berhasil, dengar baik, kalau kita berhasil melakukan firman Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus, Tuhan akan memberikan lagi challenge yang baru. Tuhan akan memberikan lagi tantangan hidup yang baru. Tuhan akan memberikan lagi hal-hal yang baru. Supaya apa? Supaya iman kita semakin hari bertumbuh dewasa dan disempurnakan. Jadi dengar baik, dikatakan begini, kemajuan rohani bukan perkara instan, tetapi itu perjalanan seumur hidup. Kalau belum berhasil, coba lagi. Kalau berhasil, maju terus. Akan banyak hal yang Tuhan akan berikan bagi kita. Karena ketika Tuhan mengangkat rohani kita, kalau Tuhan mengangkat kerohanian kita, dengar baik, akan banyak berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan membawa kita untuk mengalami kemajuan rohani, akan banyak berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Boleh kita baca bersama-sama? Ya. Coba kita baca bersama di bagian yang terakhir ini. Dikatakan begini, Tuhan ingin kita yang pertama, hidupkan firman, bukan hanya mengajar. Dan yang kedua bersama kita baca, menjadi berkat dan memultiplikasi kebenaran. Yang ketiga, dewasa dalam firman
dan kuat menghadapi masalah. Yang keempat, membimbing orang lain bertumbuh dalam Kristus. Dikatakan begini, pertumbuhan itu pilihan tiap hari. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertumbuh hari ini. Pertumbuhan itu pilihan tiap hari. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertumbuh hari ini. Kalau kita ingin bertumbuh, Bapak Ibu, jangan pernah menunda. Jangan pernah menunggu waktu yang terbaik. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang terbaik adalah saat ini. Amin. Waktu yang terbaik adalah saat ini. Waktu yang tepat adalah saat ini. Waktu yang the best, waktu yang paling tepat, yang paling terbaik adalah saat ini. Bertumbuh, punya pilihan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mencapai kedewasaan rohani. Amin. Mari kita berdoa.